Assalamualaikum, selamat sore Sobat Kopi Talk. Selamat datang di webinar Kopi Talk seri 05 Spesial Ramadan. Saya Kasya sebagai host webinar Kopi Talk Spesial Ramadan. Sebelum mulai dan memperkenalkan narasumber, kami ada informasi mengenai Gebyar THR. Setiap pembelian kelas pelatihan disertifikasi di TAP Kapital, cashback 1 juta. Pelatihannya yaitu sertifikasi manajemen risiko, CRP, sertifikasi investment bank CIB, dan promo ini berlaku dari tanggal 21 April sampai 20 Mei. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor sekretariat kami di 0821 1301 6501. Oke, baik, kita lanjut ke webinar. Kopi Talk kali ini akan mengangkat tema pentingnya branding bisnis UMKM di era digital. Pada hari ini kita kehadiran narasumber yang kompeten dan tentu saja berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Pracoyo Wiryo Utomo dan komunikolog Bang Ahmad Bangsawan yang akan memandu acara Kopi Talk ini. Assalamualaikum sore Pak Pracoyo. Selamat sore. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sebelum dimulai, untuk teman-teman peserta nanti diperkenankan untuk bertanya di kolom chat yang nanti pertanyaannya akan disampaikan oleh moderator. Untuk acaranya, silakan Pak Ahmad. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk, ngobrol asik aja. Ya, baik. Terima kasih Kak Syah atas pengantarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung di Kopi Talks edisi Ramadan kepada para sahabat Kopi Talks. Ya, sahabat Kopi Talks sekalian, bahwa kali ini kita akan membahas tentang pentingnya branding bisnis untuk UMKM di era digital. Dan sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Pracoyo Wiryo Utomo, adalah CEO Spora Cipta Paramedia. Sahabat Kopi Talk, sebelum kita memulai acara kita, mungkin agak sedikit saya perkenalkan siapa sebenarnya Bapak Pracoyo Wiryo Utomo ini. Bapak Pracoyo Wiryo Utomo ini adalah wartawan di tahun 1991 sampai 2016, yang terakhir menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi Trans TV, juga penulis buku, scriptwriter iklan, dan sutradara iklan. Selain itu di dunia bisnis, Bapak Pracoyo ini adalah CEO PT Spora Cipta Paramedia, owner toko buku dan herbal, dan owner telemarketing, serta founder sekolah Al-Wildan Islamic School 2 di Bekasi. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu kepada narasumber kita, Bapak Pracoyo Wiryo Utomo. Assalamualaikum Bapak Pracoyo, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Langsung atau gimana Pak Ahmad? Langsung Pak Pracoyo, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadiran di acara Kopi Talk sore ini. Dan saya juga terima kasih ke Pak Ahmad di Kopi Talks yang sudah mengundang saya untuk bicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang menurut saya dan mungkin juga menurut Bapak dan Ibu ada hal yang sedang in banget, karena sekarang ini orang bisa lebih dari 2 jam di depan, bukan di depan, memegang handphone hanya untuk sekedar browsing-browsing, cari sana-sini, dan itu adalah satu kolam atau pasar yang sangat bagus untuk menjadikan menjual produk, dan sudah terbukti banyak orang, banyak produsen yang sukses berjualan di media sosial dengan digital gitu, dengan cara membranding diri sendiri, membranding produknya. Nah, hari ini saya akan sedikit cerita tentang branding itu sendiri, dan juga nanti kita akan di bagian akhir kita akan tanya jawab tentu. Nah, sebelumnya saya share. Oke, sekarang nih Pak, sorry. Kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya branding untuk sebuah usaha unit atau usaha bisnis UKM, karena sekarang ini UKM ada sekitar 2 juta lebih yang sedang tumbuh, dan sama ketika krisis 98 2 tahun ini juga banyak UKM yang justru tumbuh dan berkembang gitu. Nanti saya ceritakan satu teman yang sukses ketika di dunia seperti pandemi ini. Justru teman saya ini bangkit dari kebangkrutan, membangun sebuah UKM dan sukses sampai
sekarang. Ini tadi sudah dibacakan seperti perkenalan aja. Sekarang itu saya mulai bisnis tahun 2001 sebenarnya secara perusahaan saya buat, tetapi tahun 2016 saya baru full day ya, bukan full day. Jadi full saya mengelola perusahaan karena tahun 2016 itu saya masih side job lah ceritanya gitu. Nah, ini sekarang full job di perusahaan ini. Ini beberapa. Nah, ini klien yang selama ini saya tangani di Spora ini ada kementerian, ada lembaga BUMN, ada lembaga pemerintah, ada swasta juga. Ada kalau brand misalnya di Radical Spring ini produk ikan, ada Wuling motor, ada Rosalia Indah nih yang sekarang sedang terpuruk juga karena dilarang mudik. Rosalia Indah salah satu klien kami, dan juga kalau Bapak Ibu naik KRL itu salah satu klien yang kami tangani gitu. KRL Komuter Line Indonesia itu salah satu klien yang kami tangani itu. Ada beberapa kementerian, ada lembaga pemerintah. Oke, nah sekarang kita sedikit bayangin aja ini karena bulan puasa saya sengaja ini ada makanan ini Pak ya. Makanan. Ini Indomie satu bungkus Indomie ini kalau kita buat sendiri paling habis ini 5.000 tambah telur 1.000 ya habis maksimal 10.000 lah satu Indomie dengan porsi besar ini. Tapi bagaimana ketika itu dikemas hanya dengan yang sama, ada tambahan, tetapi dengan menu ada tulisannya warung optimal. Warung abnormal. Yeah. Semua jadi lebih mahal. Ini ada yang sampai 40.000, ada yang ini ada tambahin sosis, ada tambahin ayam, ada cekernya, ada beberapa ini telur, beberapa ini campuran juga, dan ini sebenarnya di warung-warung Indomie juga bisa kita dapatkan. Tapi dengan sentuhan branding harga yang tadinya tidak ada, tidak terlalu besar menjadi sangat bernilai. Inilah kekuatan sebuah branding. Dan sekarang banyak nih kita banyak pola-pola mengangkat bisnis kuliner jalanan, kata itu kuliner yang ada di pinggir jalan, biasanya di warungan, itu bisa langsung menjadi sebuah unit usaha yang besar. Contoh lain. Ini mungkin sekarang sudah agak jarang. Ya, mau cerita aja bahwa dulu Cappuccino Cinto ini pernah sampai ratusan gerobak. Karena cinconya murah ini, hanya dicampur kopi biasa dengan merek, dengan gerobak yang bagus, sentuhan itu. Ini kalau kita beli di katakanlah di Lotte ya misalnya, 1 kilo itu nggak nyampe 20.000-an, paling sebesar 20.000-an. Ya, kalau di Lotte ya, kalau di warung-warung kecil pasti lebih murah. Tapi telah dikemas seperti ini, satu cup ini bisa sampai 10.000. Hanya seperti ini, dan ini nilai modalnya pasti nggak nyampe 4.000 sebenarnya kalau dihitung satu cup ini. Tapi itulah kekuatan sebuah branding. Contoh lain lagi, ini juga gerobak makan bakso ini siapa sih nggak pernah? Kita saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah pernah makan bakso di gerobak seperti ini. Sebenarnya ini bakso yang sebelah kanan ini juga nggak beda jauh. Cuman hanya masuk dengan nama mirip-mirip Bang Oma mereknya gini. Kasih nama Bujangan, lagu Bujangannya Oma Irama. Ini kan diangkat dari lagu Bujangan gitu, seperti itu. Nah, dapatlah baksonya ada isi, baksonya ditambah isi ada mozzarella, ada telur, sebenarnya telur sudah umum juga, terus ada urat juga sudah lengkap, cuman ini kemasannya adalah di suasana yang di sebuah resto gitu. Bakso masuk resto yang ketika kita masuk tuh sudah nyaman banget gitu. Wah, ini seolah-olah kita sudah mendapat ini tempat makanan yang enak. Apakah enak banget? Soal enak atau tidak itu sebenarnya selera. Ya relatif. Jadi tidak mungkin tidak serta-merta sebenarnya ini lebih enak daripada yang ini. Betul ya. Itu hanya sebuah, karena kita masuk rela membayar satu bakso di sini, satu mangkok itu bisa 15.000, ini satu butir 15.000. Ini kan beda jauh. Satu butir yang besar ini mungkin sekarang lebih 15.000. Satu butir yang ini.
inilah sebuah kekuatan branding dari sebuah barang, istilahnya barang nggak berharga hanya dengan sentuhan merek, sentuhan kemasan, menjadi sebuah barang mahal gitu. Contoh lain lagi, ini yang di sebelah kiri ini gambar orang duduk di warteg ini kan satu hal yang fenomenal ya. Dulu itu zaman dulu itu adalah warteg yang sangat, kalau kita ke warteg pasti ketemu orang ini gitu. Nah, belakangan itu warteg dikemas lebih baik. Ada namanya Karisma Bahari, ada 2 atau 3 yang pakai nama Bahari itu karena memang Tegal itu kan slogan kotanya Kota Bahari, jadi banyak warteg pakai dengan kata Bahari. Ada Karisma Bahari, ada apa lagi. Nah, ini itu satu franchise yang mengubah warteg yang dulu kumuh, tempatnya orang yang seperti itu, makanannya jadi lebih enak, bukanya tetap 24 jam, tetapi dengan sentuhan yang lebih higienis, lebih orang-orangnya sudah mendapatkan edukasi bagaimana memperlakukan pelanggan gitu. Yeah. Pola penataan makanan juga lebih bagus dan kalau rasa saya nggak tahu ya. Menurut saya sih selera ini namanya warteg ya warteg gitu, nggak ada, sebenarnya nggak beda. Cuman dia mengemas dari sebuah warteg yang kurang kurang bersahabat bagi orang yang misalnya biasanya suka makan di restoran menjadi sangat sangat nyaman orang duduk di situ ya. Seperti minimal kalau kita kan kadang masuk di warteg tuh ada unsur malu, ada rasa, kadang-kadang rasa ada malu ya warteg. Tapi kalau di warung Padang, meskipun tempatnya seperti yang ini, tapi kita masih lebih pede masuk di warung Padang karena warung Padang itu tempatnya tidak bersentuhan satu sama lain, orangnya duduknya tidak tapi memang tetap tidak menghilangkan touchscreen-nya. Maksudnya mau makan pakai apa kan kita nyentuh kaca ini, pakai ini, kayak touchscreen, teknologi touchscreen kan dulu seperti ini. Ini unsur warteg. Nah, ini salah satu kekuatan bagaimana sebelum itu Karisma ini sudah puluhan cabangnya, sudah banyak franchise yang pakai dan satu warteg itu sebulan memberikan keuntungan yang menurut saya cukup besar karena di warteg Karisma itu bisa memberikan dividen kepada pemilik kita. Kalau kita franchise bisa sampai 14 juta sebulan. Sementara kalau Indomart itu yang rata-rata 30-an. Jadi tidak beda jauh dengan Indomart sebenarnya. Indomart itu ada yang 30 sampai 35 yang tidak terlalu bagus. Kalau yang bagus pasti datang itu. Iya. Ya, gitu. Jadi Karisma ini jadi sekarang salah satunya jadi satu franchise yang cukup diburu karena untungnya cukup menjanjikan untuk ukuran setiap bulan. Mana saya ngambil kas. Ya. Dan banyak ya Pak ya? Banyak. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di Jabodetabek sudah banyak seperti ini dan saya pernah mendapat penawaran untuk seperti ini. Betul. Warung ini. Ini juga kekuatan sebuah branding mengubah orang datang malu-malu. Nah, ini langsung sekarang orang parkir. Kalau dulu kan warteg dia ibaratnya sering-seringnya kan ada tukang kuli bangunan atau apa yang nongkrong di sini atau orang-orang. Sekarang ya sudah orang motor itu, bahkan ada beberapa warteg yang hanya parkiran mobil ada juga. Itu untuk menunjukkan bahwa warteg ini dengan sentuhan namanya branding menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menjanjikan bagi pemilik usahanya. Lanjut dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih kita akan dapat dari sebuah usaha namanya branding, nge-branding barang itu untungnya apa? Tadi ada beberapa sudah dijelaskan di atas dengan intro tadi. Kita akan dapatkan beberapa hal, misalnya beda, produk akan punya perbedaan. Jadi kalau misalnya tadi warteg sama-sama warteg, yang Karisma, yang warteg biasa itu akan sangat berbeda, pembeda itu. Itu salah satunya. Kenapa misalnya Aqua lebih mahal dibandingkan lebih laris dibandingkan katakanlah misalnya Ades atau apapun atau yang baru-baru namanya Rio misalnya. Ya itu ada pembedanya itu dengan branding itu membuat produk berbeda dan dengan perbedaan itu orang mencirikan, orang mengenali dan mulai tertarik itu. Yeah. Nah, dengan itu juga dengan branding juga kita bisa mudah promosi dan menjadi daya tarik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya ke warung gitu, itu ada pasta gigi, ada Pepsodent, ada saya yang lain apa? Nggak pernah belanja ikut itu apa? Bisa katakanlah yang ya itulah
misalnya Pepsodent terus Ritaden katakan itu apa itu atau Pitaden atau apa aja. Kalau itu tanpa kemasan, artinya bukan tanpa merek, masing-masing nggak ada mereknya, nggak ada bungkusnya yang bagus, yang menarik. Kita sebenarnya kan hanya ngelihat harganya aja. Tapi karena dengan bungkus yang bagus, kemasan yang bagus, dan di otak kita, sebenarnya otak kita itu sudah tertanam bahwa produk inilah yang bagus. Kalau yang misalnya pasta gigi yang diingat pertama dalam otak kita, dalam itu adalah Pepsodent. Itulah kekuatan brand. Bagaimana sebuah pemilik merek bisa menanamkan kekuatan namanya itu ke semua orang dengan banyaknya iklan, dengan kekuatan ini. Padahal kalau Bapak Ibu dan tahu, Pepsodent itu tidak diproduksi oleh Unilever, Maklon, kemudian perusahaan lain yang mengusahakan. Jadi Unilever itu hanya ngasih merek, tempelin produknya, dan industri ini sebenarnya dia dibolehkan untuk mengelola, memberikan kalau ada orang yang Maklon lain dibolehkan, tapi mungkin tidak cukup dengan itu, dan kita yakin bahwa itu produk Unilever gitu, sangat yakin, kemudian sangat tertarik, dan saya dari kecil mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin di antaranya pasti banyak yang dari kecil sudah biasa dibelikan oleh orang tua kita misalnya sama odol ini itu. Jadi kita menganggap bahwa inilah yang terbaik, padahal itu tidak juga gitu. Kalau dibuktikan, contoh yang mungkin Bapak pernah dengar ceritanya tentang antara perang Pepsi sama Pepsi dengan Coca-Cola ya. Ketika blind test dengan muka ditutup, itu mata ditutup, dari semua orang mengatakan yang enak adalah Pepsi. Dua produk ini, ketika mata ditutup gitu ya, ditutup, suruh tes, nggak ada merek, nggak ada apa, dibuka, ternyata ketika dibuka merek itu dites ulang dengan memperhatikan merek, dari misalnya tadi saya lupa presentasinya, dari 10 katakanlah, yang dari 7 ngomong enak ketika blind test, tapi ketika melihat merek berbalik, yang ngomong yang lebih enak itu Coca-Cola. Nah, itu adalah sebuah kekuatan branding yang bisa membius orang, membuat orang kehilangan apa ya, bukan jadi diri, kehilangan kediriannya, aktualisasi diri, karena dia hanya sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa ini saya termasuk orang penggemar merek-merek yang sudah terkenal, merek-merek yang punya kekuatan di pasar gitu. Nah, ini juga pembangunan tadi dari pembangunan citra, pemberi keyakinan, jaminan kualitas dan prestis. Nah, ini prestis ini. Ini Bapak-bapak, misalnya Bapak contoh yang kecil, kalian sering mendapatkan apa namanya share di WA atau di mana, kan sering kita itu kopi hitam satu gelas dengan nama kopi hitam ya. Kopi hitam satu gelas 5.000. Tapi Bapak Ibu misalnya Bapak datang ke mana? Ke kafe, katakanlah ke Starbucks misalnya. Kopi hitam kan dikasih cappuccino. Ya kan? Bila satu gelas yang small itu berapa, Pak? 60.000 ada. 45 ada. 45 ada ya. Sekitar 50-an lah gitu. Nah, itulah kekuatan bagaimana sebuah brand. Jadi membuat citra, membuat orang ketika kita minum di kopinya sama, kita di tukang kopi di pinggir jalan yang bukan kopi yang pakai sepeda itu, kita bisa hanya modal 5.000 bisa dapat satu gelas dengan gelas plastik. Di kafe yang sudah ada logonya, misalnya Janjian Kafe atau apapun dengan sudah judul kafe, harganya kopi tadi bisa menjadi 50 minimal 20.000 sampai 30.000. Tadi kalau di Starbucks 60-an ribu gitu. Nah, dengan kekuatan branding itu juga mereka bisa mengendalikan pasar. Contoh tadi yang Starbucks, yang Pepsodent tadi bagaimana dia menguasai pasar dengan membrandingkan produknya. Itulah manfaat beberapa manfaat branding yang sedang terjadi atau yang bisa kita dapatkan. Nah, ini brand equity ya. Misalnya nih, salah satu contoh ini brand equity itu tanpa merek ya 3.000, tapi dengan Aqua jadi 1.000. Inilah yang ekuitas mereknya. Yang 700 perak itu adalah kekuatan brand yang untouchable itu, yang kita tidak tersentuh, tidak terlihat, tidak ini, tapi nilai dari Aqua itulah, dari nama Aqua itulah yang jadi membuat jadi lebih mahal. Nah, ini kadang-kadang orang menyebut menamakan bahwa brand itu merek, sebenarnya tidak sama, karena brand itu banyak hal.
banyak hal yang yang di dalam satu paket brand itu. Tapi paling gampangnya ya kalau orang dia tahu merek, logo. Nah, tapi itu bukan semata-mata brand itu tidak satu-satunya itu. Yeah. Ada banyak hal di sini brand. Tapi saya nggak akan menjelaskan teorinya. Karena ini kita tidak akan bahas teori. Nah, misalnya ini namanya mereknya, produknya apa? Ini di sini misalnya nih Coca-Cola, Pepsodent atau apa yang gampang diingat itu. Berfoto di sana ada logonya. Nah, merek dagangnya itu yang kenapa kita dengan branding itu kita memiliki merek dagang kita yang dilindungi hukum. Jadi kalau nanti misalnya kita sudah daftarkan di pelindung hak cipta dan merek di Departemen Kemhunham itu, kita punya produk, nggak boleh ada orang menyalin, menjiplak gitu, bisa kita gugat. Contoh kasus yang ramai kan kemarin gepreknya Robin Onsu itu ya. Yeah. Ayam geprek. Ayam geprek ya, itu betul. kan sengketa merek gitu. Nah itu karena sama ini, karena itu berkaitan dengan brand, terkait dengan hak cipta, merek dagang, dan lisensi. Ini eksklusif untuk menerbitkan segala macam. Ada beberapa istilah yang ada di dalam brand dan merek gitu. Nah unsur-unsur brand ada nama merek. Nah tadi sudah ada kita sebutkan nama merek itu penting. Penting nggak? Penting banget karena itu merupakan pembeda dari produk-produk lain. Logo bisa monogram, bendera apapun yang bisa kita buat, bisa kita punya ini. Dan sekarang banyak orang yang bisa ini karena ada aplikasi banyak aplikasi di handphone, di internet yang bisa kita buat dengan mudah. Membuat logo apapun kita bisa gitu. Sosoknya ada tokoh, misalnya kalau kita ke McDonald ada patungnya segala macam, itu adalah satu sosok yang tampilkan. Penampilan visual tadi, desainnya, produknya, desain seragam baju. Ya kita lihat orang berbaju membawa merek dulu kalau saya waktu di Trans 7 Trans TV, seragamnya hitam kemana-mana itu orang kalau kita pakai seragam hitam itu ngelihat wah orang berbaju hitam, wah itu Trans TV itu sudah sangat zaman itu. Saya merasakan sekali kalau ke mall itu kadang-kadang ada unsur PD, ada unsur juga malu, siang-siang ke mall ngapain nih karyawan kan gitu. Liputan di mall mungkin Pak. Liputan di mall, padahal kita jalan-jalan ada belanja gitu. Ada juga kata-kata akronim nama panggilan. Nah, tagline misalnya, tagline itu kalau ya ada jingle lagu misalnya, kalau kita yang diingatkan kalau siang-siang itu beli dong es krim apa? Goals ya. Wow. Ya itu kan itu jingle, itu ada jingle, ada lagu. Nah itu orang akan teringat. Nama panggilan akronim juga sama nih, bisa McD, kita kan panggilan. Kata-kata, ada suara, icon, bunyi, nada. Nah itu juga unsur-unsur di dalam sebuah brand. Nah tadi saya contoh kasus di dalam benak kita, namanya brand image, itulah persepsi yang tertanam di dalam otak kita, itulah brand sebenarnya. Value dari sebuah produk yang tertanam di dalam ingatan kita, itulah brand sebenarnya secara utuhnya. Jadi yang terbuat dalam Pepsodent itu membuat napas segar. Ini adalah produk untuk keluarga, cocok untuk keluarga, buat anak sampai orang tua memakai ini. Agar terjangkau bagi sebagian orang ya, tapi bagi orang lain ini terlalu mahal karena ini meskipun tidak paling mahal di pasaran, tetapi cukup mahal sebenarnya. Cuman kita karena kemasannya bagus, sudah dari dulu kita ingatnya ini, jadi mau nggak mau ya belinya itu lagi. Padahal produk yang lebih bagus sebenarnya banyak gitu. Kayak gitu. Cuman karena kita sudah tertanam di dalam kepala kita itu Pepsodent yang terbaik, yang bikin napas segar, bikin gigi kuat, bikin ini segala macam, ya itu akhirnya kita banyak mempersepsikan diri bahwa inilah yang bagus. Itulah kekuatan sebuah brand. Lanjut. Jadi Pak Coy, jadi ini menyangkut waktu juga ya. Semakin lama ditanamkan di masyarakat, semakin kuat dia ya brand ini. Iya. Pertama waktu dan kekuatan modal juga. Kekuatan modal artinya kalau dia tidak beriklan, setiap hari berikan. Sekarang mungkin kalau saya pengalaman TV itu produk produsen yang paling banyak berikan itu adalah pertama itu adalah Unilever, terus P&G. Itu untuk yang produk apa istilahnya itu, untuk produk seperti ini. Konsumer ya, masyarakat. Ya, itu kemudian perbankan, kemudian baru rokok. Itu yang budget terbesarnya mereka itu dari ini sebenarnya.
Itu. Tapi paling banyak adalah kalau Unilever ini berhenti beriklan, misalnya, TV banyak yang collab. Ya. Karena pendapatan iklan dari TV itu banyak kan dari iklan kayak Pepsodent, kayak PNG, terus sekarang ini anak yang baru itu kecantikan. Itu produk kecantikan juga sangat mendominasi pasar itu orang-orang belikan itu. Dan tadi selain waktu yang lama, juga kekuatan penetrasi pasar. Kalau iklannya terus-terusan, asal produk yang bagus, pasti diterima. Nah, tapi kalau misalnya iklan kuat, tetapi produknya jelek, hancur juga. Dulu ada satu iklan yang sampai orang hafal. Itu Bentul misalnya zaman itu iklan Bentul yang bersapikan biru, I love blue atau itu. Terus ada orang yang iklan saya lupa, iklan rokok juga yang dulu pernah saya pelajari itu kan yang gagal adalah yang mungkin kalau ini ST Dupont itu, rokok ST Dupont itu. Ikan apa dulu itu iklannya itu sangat menanti digemarin orang, setiap itu orang lihat, tapi produknya jelek. Sehingga dia iklan nggak sampai lama, nggak sampai setahun, tutup. Karena produknya nggak laku. Nggak laku ya. Orang kenal iklannya, tapi produknya orang sudah coba, tetapi langsung hilang dari pasaran karena memang itu produknya tidak bagus. Gitu. Jadi meskipun iklannya keren, brandingnya kuat, tapi produknya nggak bagus, ya sama itu hilang itu. Nah, ini tadi manfaat branding itu untuk identifikasi produk, untuk identifikasi perusahaan, biar nama perusahaan. Orang sekarang kita kenal McDonald karena mereka berikan terus, itu identifikasi produk tadi untuk misalnya Pepsodent, proteksi hukum, untuk sinar jaminan kualitas. Nah, ini juga itu. Nah, untuk diferensi dengan produk lain, misalnya contoh produk yang sukses di persaingan antara Extra Joss dengan satu lagi? Saya lupa. Yang untuk minuman energi apa ya? Ratingdeng. Ratingdeng itu kan yang di dalam botol, tapi yang dalam kemasan itu adalah Extra Joss dan Kuku Bima. Kuku Bima. Ya, Extra Joss itu pendatang pertama, sudah market leader, sudah produknya banyak dikenal, tiba-tiba Kuku Bima energi datang. Yang dilakukan adalah mengambil bintang-bintang iklan Extra Joss. Dilakukan, mereka berikan ini. Yang ingin ditampilkan adalah orang sudah berpindah dari Extra Joss ke Kuku Bima Energi. Itu yang ditanamkan. Jadi semua waktu itu dengan harga yang hampir lebih murah sedikit, orang menurut si Pak Hidayat itu yang ini kan sudah muncul itu, dia sukses merebut pasar dengan memakai bintang iklan yang sudah tertanam di dalam Extra Joss. Ini udah mendiferensiasi sekaligus masuk sebagai ini kan ini mirip nih, produknya sama, kemasannya juga mirip, tapi bagaimana mendobrak pasar, mengalahkan pasar yang sudah market leader dengan cara seperti ada banyak cara yang bisa dilakukan ini. Tapi itu salah satunya adalah bagaimana tadi Kuku Bima bisa mendesak mengalahkan Extra Joss dalam minuman berkarbonat yang dalam kemasan, bukan dalam botol. Nah, kalau dalam botol itu sebenarnya Ratingdeng itu kan bikinan Taiwan, itu lebih duluan itu yang bikinan Jepang, itu saya lupa mereknya. Itu dulu sudah beriklan lebih banyak, tapi kalah karena Ratingdeng lebih jor-joran, dia menyeponsorin event olahraga ekstrim, mobil balap segala macam, motor itu jadi kalah. Saya lupa merek Jepang, salah satu merek Jepang yang dulu datang pertama, akhirnya kalah produknya dengan Ratingdeng. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, yang terakhir kita bicarakan asosiatif tadi yang terakhir itu memendamkan dalam pikiran orang bahwa inilah yang terbaik, bukan persepsi benar-benar persepsi orang. Ini urut-urutannya, ini secara teori nanti bisa ini satu mata kuliah tersendiri ini urut-urutannya, tapi kira-kira seperti ini. Kita punya yang pertama adalah kita harus punya produk dulu, produk itu harus dikemas seperti apa, kita itu terus kita harus menjanjikan ke orang itu ke calon konsumen itu kita mengidentifikasi produk kita itu apa sih gitu. Kalau misalnya kita bikin empek-empek misalnya, empek-empek kita itu perbedaan dengan orang empek-empek lain apa sih? Empek misalnya yang paling kenal Pak Raden atau itu
Bedanya apa? Oh, ini pempek saya adalah pempek pertama yang paling kripsi, misalnya. Oh, pempek saya yang rasa dalam apa ini tidak pakai ikan tenggiri, tapi ikan arwana, misalnya itu promisnya apa? Kira-kira biar orang mau tertarik. Kemudian di pasar dijual, kemudian ada orang yang sudah mencoba dengan brand experience, artinya sudah orang mencoba, masih testimoni, kalau udah kuat dia akan repeat order akan ini dan akan cerita ke orang. Nah, paling dasar adalah ketika kita produk kita itu yang jadi omongan orang. Itu iklan dari lebih dari semua iklan. Maka jangan heran kalau warung-warung makan di pojok kecil, tempatnya nggak nyaman sebenarnya, tapi yang makan berjubel. Banyak kan ya Pak ya, seperti itu ya. Yeah. Kadang-kadang kita jauh-jauh, kita wisata kuliner kan istilahnya. Jauh-jauh hanya untuk makan yang kalau dari tempatnya nggak bagus, kemasannya kelihatan makanannya ya seperti itu misalnya dari segi kasat mata, tapi begitu berasa kita dirasakan ketika sudah masuk ke mulut, dalam lidah sudah menyentuh, kita kunyah itu rasanya enak, itu orang langsung tebus, oh iya ternyata saya nggak rugi jauh-jauh ke sini. Itulah kekuatan brand yang enak, murah lagi Pak ya, banyak orang datang. Seperti itu. Nah ini saya ceritakan, ini teman saya, teman tetangga, teman dulu tinggal di Bekasi, sekarang dia pindah ke Blitar. Sudah mungkin saya lupa 6 tahunan lalu. Dulu dia kerja di perusahaan tambang. Saya cerita sedikit tentang teman saya ini dulu sebelum cerita kesuksesan martabak primer ini. Dia perusahaan tambang, kena PHK, dia jualan minyak kemasan, jualan telur, jualan ini. Akhirnya karena nggak sanggup dengan ekonomi di Bekasi, dia jual pindah ke rumah di Bekasi, jual pindah ke Blitar. Di Blitar dia ikut bisnis mertuanya, yaitu ternak ayam. Ternak ayam awalnya sukses, tapi 1-2 tahun berikutnya ada krisis apa saya lupa. Harga telur tiba-tiba jatuh dari sekilo sampai orang waktu itu buang-buang telur hanya sebagai buah protes saking murahnya. Sekilo nggak nyampe 10.000 waktu itu. Sebenarnya pakannya untuk itu pokoknya dari teman saya cerita habis itu uangnya dia. Benar-benar habis, nggak bisa beli pakan, nggak bisa beli ayam lagi, ayam petelurnya nggak sanggup, akhirnya tutup itu. Dia dengan uang sisa-sisanya dia usaha lain, bikin bubur, gagal. Terus dia karena tekadnya itu mau balik ke Jakarta, pernah ketemu saya, ngajak ke bisnis sama saya, itu bisnis itu, terus tapi belum berjalan, terus dia sempat riset tentang martabak. Ini unik nih teman saya, ini unik. Kekuatannya gigih sekali karena bagaimana dia membangkit bisnis usahanya itu. Dia sampai ke Tasikmalaya karena dia baca ada martabak yang laris banget di Tasik itu. Dia datang ke sana, dia pelajari, nginep di situ, magang lah gampangnya. Terus dia buka di Tasik itu mungkin sekitar 10 kilo dari lokasi, bikin lokasi kedua itu dengan pola yang sama, kemasan sama dari pemilik merek itu, martabak gerobak yang laris itu, dia nyewa sebuah kios lah, bukan ruko, kios kan itu dibikin. Jadi hanya bertahan berapa lama? Nggak nyampe setahun, bangkrut. Padahal itu produknya sama, kemasan sama, merek sama gitu ya, hanya lokasi berbeda, gagal. Akhirnya dengan pengalaman itu dia punya ilmu bagaimana mengangkat martabak yang lebih ke kelas yang lebih eksklusif. Kalau tadi bakso gerobak menjadi sebuah bakso bujangan atau bakso Solo atau bakso apapun yang sudah bentuk restoran, teman ini dapat ide dari situ, dia pelajarin ini, martabak yang gerobak itu dibuat menjadi sebuah kayak kafe. Orang datang ke situ kayak kafe tapi nyaman, kecil, khusus martabak. Dan martabaknya martabak premium. Premiumnya apa? Ya, premium positioning bahwa telurnya tidak ada yang satu. Ini tepungnya berbeda, kemasnya beda, kripsi gitu.
Dan yang lakukan nge-branding itu dengan merek, dengan tempat, dengan makanannya, dengan kemasannya, dengan bentuk variannya. Variannya cukup banyak, ada varian durian, ada varian martabak telur sama manis kan sudah lumrah. Ini hal-hal yang menurut di saat itu ketika dia mengawali ini masih 2 tahun lalu masih menurut saya masih agak beda ya, martabak durian, martabak ada beberapa yang saya lupa itu. Yang dilakukan selain branding adalah menjual secara digital. Dia bikin website, dia aktif berpromosi, dia bikin Google kalau Google, kalau kita kan misalnya kantor saya ada di Sporacom, ada Bapak Ketut itu Google Point lah istilahnya, Google Point. Jadi orang mencari kalau misalnya martabak primer di Malang langsung ada langsung titik itu orang berkunjung ke sana lewat Google gitu. Dia langsung kerjasama dengan Gojek, Grab, GoFood itu, terus itu hal yang sekarang sudah hal yang biasa. Dan rajin dia memposting di Facebook dan Instagram dia. Nah ini memang teman saya ini kreatif. Ya ini semua dia merek, gambar-gambar, logo-logo ini dia kemas sendiri, dia desain sendiri. Dia memang punya kemampuan di bidang IT yang dan punya taste yang agak bagus, jadi dapatlah dia produk ini. Nah ini salah satu varian dari produk. Nah lihat ini fotonya itu kayak restoran banget gitu. Martabak Premier ya? Ya Premier. Ya dia baru ada di Blitar, di kota kecil. Dan ini jadi bahan omongan di sana. Dia langsung delivery. Jadi awalnya dia adalah ghost kitchen. Dia nggak punya. Dimulai ini hanya main di digital, jualan di WA, di Facebook, di digital lah gampang itu. Dia ghost kitchen, tidak punya toko sebelum tadi yang gambar pertama tadi itu belum ada. Ini masih di dapurnya dia, hanya ngerjain dia sama istrinya. Tapi dalam waktu 6 bulan dia sudah harus pindah karena memang tidak bisa melayani banyaknya grup. Akhirnya sekarang sudah toko kedua dan dia sudah siap ketiga. Itu jadi ini bagaimana dia membuat ini kemasannya jadi beda dengan foto-foto yang bagus, dengan desain yang bagus. Ini yang terjadi dengan delivery order. Kalau dalam diskusi orang expert nih, kita sebaiknya produk branding UKM itu cocoknya apa? Personal branding atau branding produk dulu ya? Maksudnya begini, kalau kadang kita kalau bisnis UKM kan taruhlah UKM itu Pak sebagai sebuah pengetahuan aja, UKM itu kan yang modalnya sebenarnya omset per tahunnya bukan modal omset setahun itu tidak lebih dari 3,8 M, itu masuk UKM. Tapi kalau di bawah 50 juta kalau tadi per tahun, kalau per bulan di bawah 50 juta omsetnya itu disebut UMKM, itu berbeda, itu telah teknis perbedaan di itulah. Di dalam diskusi itu mana lebih dulu saya produk diri saya sendiri atau produk branding ini? Kalau orang ahli, misalnya Pak Subiakto itu dia menyarankan untuk personal branding dulu. Kenapa? Personal branding artinya Bapak Ibu membrandingkan diri sendiri. Bapak itu dikenal seperti apa sih? Atau orang lain menganggap Bapak itu sebagai apa gitu? Dikenal sebagai apa? Nah, kemudian membrandingkan diri. Oh, ternyata saya seorang katakanlah Mas Ahmad. Mas Ahmad itu adalah wartawan yang jago melobi, pandai juga main saham. Terus punya jaringan luas, jadi ini dikenal orang. Jadi Pak Ahmad mau mencoba mengubah. Saya ingin sebagai orang mengenal Bapak, ini Ahmad orang yang ngerti produk digital, yang ngerti berpromosi lewat digital. Nah, itu kan dia harus melakukan upaya. Atau seperti saya dulu wartawan. Ya, kalau wartawan ya tahunya orang meliput, bikin liputan, bikin ini segala macam. Tapi saya mengubah sebagai seorang profesional di bidang brand, di bidang konsultan, saya mengubah. Bagaimana caranya? Yang saya lakukan adalah pertama misalnya postingan Facebook saya tidak lagi ngomong tentang pemberitaan, tidak ngomong tentang pemerintah begini begitu, calon begini, calon presiden seperti ini, tapi saya menjual tentang konsep tentang bisnis, tentang ide-ide yang pernah saya lakukan di bidang bisnis sehingga orang tertarik dan mengenal berubah dari seorang wartawan menjadi seorang pengusaha di bidang konsultan gitu.
Nah, itu mulai proses juga. Kalau menurut para ahli, Bapak dan Ibu disarankan untuk membranding diri sendiri dulu. Oh, tapi Pak kan nanti jadi proses jadi lebih panjang. Nah, itu memang pilihan antara pilihan. Maksudnya gini, kenapa personal dulu? Karena UMKM itu adalah bisnis yang gampang berubah. Misalnya, taruhlah saya pernah mengalami, saya jadi bukan produsen, saya menjadi penerbit buku. Penulis. Dari enggak, nih saya ceritakan kegagalan. Jadi saya punya toko buku, penulis buku, terus saya menjadi penerbit buku ketika jadi wartawan. Tapi apa yang terjadi adalah karena saya masih kerja side job, masih kerja punya main jobnya sebagai wartawan, bisnis penerbitan ini gagal. Dan saya itu dulu saking merasa pedenya, saya distributor buku iya, penerbit buku iya, penulis buku iya, toko buku iya. Jadi dari hilir sampai hulu saya kuasain dalam buku itu. Cuma ternyata itu menguras kapasitas saya, bukan kapasitas saya, maksudnya saya sampai itu. Nah, dengan kegagalan saya itu, saya mengubah dari sebuah penerbit buku, saya lebih kepada jasa penulisan buku saja. Ya. Nah, gitu. Nah, artinya begini, kalau Bapak misalnya nanti saya mau bisnis sekarang mau kuliner, katakanlah pempek, tapi pempek gagal. Tapi kalau Bapak sudah mengenalkan diri bahwa saya ini orang ahli kuliner, punya expertise di bidang kuliner, hari ini pempek, besok jualan gado-gado, besok jualan bobam atau apa, boleh mudah karena sudah dikenal sebagai orang yang expert di bidang kuliner gitu. Yeah. Nah, itulah kenapa personal branding lebih dulu dibandingkan membranding produk. Tapi itu debat seperti hanya antara telur dengan ayam gitu kan dalam bidang bisnis ini. Oke, lanjut aja. Nanti ini sebagai sebuah pengetahuan aja, tapi nanti di berikutnya ada. Nah, ini kendalanya. Paling sering saya banyak ketemu teman, ini adalah, Pak, saya bingung membrandingnya gimana caranya. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya bingung mulai dari mana. Gitu. Bingung mulai dari mana, tidak punya kemampuan desain, tidak punya kemampuan copywriting, tidak punya ini, dan yang terakhir adalah tidak punya modal. Modalnya tidak cukup. Nah, ini yang kayak gini. Terus gimana kalau ini semua ada di dalam diri Anda, maka Anda tidak cocok di pengusaha. Kira-kira seperti itu. Mudahnya kira. Tapi kita tidak boleh skeptis terhadap diri sendiri. Yeah. Ya, kita harus meyakinkan diri sini bahwa semua kendala itu bisa kita atasi dengan cari jalan keluarnya. Bingungnya di mana? Ya, menentukan mana tadi saya mau produknya apa dulu yang saya mau branding, saya mau jualan apa. Yang pertama dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Anda itu, gua ini sukanya apa sih? Yang gua kuasain apa sih? Itu dulu. Nah, saya suka tentang sport, tentang olahraga. Karena setiap minggu saya main olahraga bersepeda, saya punya komunitas bersepeda. Ya sudah, Anda tekulin bisnis bidang sepeda. Mau main sepeda, mau servis sepeda, mau jasa servis panggilan sepeda. Yang terkait dengan sepeda lah, itulah bidang Anda. Saya kira seperti itu. Tidak perlu nge-branding, tapi Anda sudah membrandingkan diri tadi, branding produk, branding itu dengan passion Anda. Dengan passion karena saya sukanya bersepeda, olahraga sepeda, saya komunitas sepeda, udah saya tekunin aja. Seperti itu, pasti Bapak-Bapak saya yakin punya hal yang semacam itu. Meskipun nggak sama ya. Nah, dari mana? Kalau paling gampang ya paling memilih produknya itu sesuai dengan passion, sesuai dengan keahlian yang kita punya. Nah, tidak harus dengan keahlian, keahlian dipelajarin. Keahlian saya semacam presentasi seperti ini saya lakukan. Saya belajar otodidak. Dulu saya pernah belajar di SMA, pernah ikut LDK lah zaman SMA, latihan dasar kepemimpinan. Dengan modal itu saya belajar tentang presentasi, belajar tentang bagaimana buat meyakinkan calon klien semacam itu. Itu kemampuan yang sebenarnya saya tidak miliki, tapi saya belajar dan akhirnya bisa. Saya dengan seperti ini, saya pernah diundang Deplu, Kementerian Luar Negeri, untuk memberi materi tentang stres. Saya ngomong, saya itu nggak punya kemampuan di bidang psikologi. Teman itu kenal karena ngelihat video saya,
lihat Facebook saya, lihat ketika ngobrol saya kadang-kadang seperti sedang presentasi gitu, oh, lu pokoknya bisa deh gitu. Terus saya bingung lah, materi tentang stres aja saya nggak tahu mau ngomong apa. Tapi karena dia percaya, akhirnya saya riset tentang stres itu sendiri. Dan alhamdulillah saya di waktu nyampe jam orang ngasih approach ke saya memang sesuatu yang baru saya pelajari kayak gitu. Nah itu bisa kita pelajari. Ini tidak punya kemampuan kita itu. Ya, ya. Nah, kalau modal bagaimana? Modal bisa dari mulai kecil. Modal dari bisa yang tidak bahkan zero modal. Kalau tanpa modal, akhirnya kalau Anda punya koneksi, udah punya orang punya teman produk, saya pinjam produk kamu ya, punya produk lo 10 biji aja, saya kemas sama jual. Misalnya seperti itu. Atau dulu saya itu tidak mulai bisnis tanpa modal. Saya dapat klien dulu, teman yang sudah jadi sektor di sebuah perusahaan itu ngomong saya punya kemampuan ini, yaudah lu garap ini. Loh saya nggak punya alat. Akhirnya teman-teman saya yang saya kumpulin, mereka ada komputer di rumah, ada ini bikin desain, kita subkan desainnya, nulisnya sendiri kayak gitu. Akhirnya bisa juga. Intinya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin maju, pengen bisnis ini, insya Allah selalu ada jalan keluar. Gitu. Yeah. Nah, kalau sudah produk, ini adalah bagian kita sudah punya produk nih, sudah punya produk, sudah punya merek, bagaimana mempopulerkan periklannya seperti apa dengan budget terbatas. Yang harus karena ini dunia digital, sesuai dengan judul yang diminta panitia di zaman digital adalah bagaimanapun kita bisa promosi dengan murah di zaman digital itu adalah yang pertama harus dilakukan adalah Anda harus punya lebih dahulu namanya aset digital. Aset digital itu apa sih? Ya. Paling gampang. Paling gampang. Waktunya mau habis ya. Sorry, sebentar lagi. Masih ada 15 menit lagi, Pak. Nanti untuk tanya jawab aja nanti. Ya. Aset digital itu paling mudah adalah Anda pasti punya akun medsos. Mau Instagram, mau Facebook, mau bahkan WA, itu adalah aset digital Anda. Itu bisa kita lakukan. Saya cerita waktu saya memulai toko buku tahun 2012 adalah modal saya hanya dengan BlackBerry. Saya setiap pagi memposisikan diri saya sebagai orang yang punya, mohon maaf, dan ini hanya sekedar cerita, saya memposisikan diri orang yang sedikit punya ilmu tentang agama. Saya bikin materi tentang agama, saya broadcast, dan saya di-invite di banyak grup sama teman-teman. Saya sampai punya dua BlackBerry, unit BlackBerry hanya untuk jualan. Kenapa? Karena kan dulu saya ingat tuh kalau BlackBerry hanya mampu 30 grup ya. Dulu. Itu. Nah, itu dengan 30 itu saya add semua members, setiap hari saya broadcast tentang agama. Intinya adalah sharing dulu kalau dalam menjual memperbedakan itu. Jadi Bapak Ibu sebelum sudah punya gambaran sama jualan ini, modelnya sharing tentang hal-hal yang terkait dengan produk itu, sharing pengetahuannya tentang misalnya katakanlah dulu yang saya lakukan adalah sharing tentang ilmu agama, tentang kiat-kiat beribadah, tentang ajakan kebaikan lah gitu. Itu ketika orang sudah percaya, ini loh kalau saya mempelajari, yang saya ingat persisnya adalah kalau saya mau belajar Islam, buku apa saja bisa pelajari. Saya bikin list tuh 10 buku. Di situ adalah pertama tafsir Quran, kemudian ada biografi Nabi, ada Arba'in An-Nawawi, kayak gitu. Ada 10 itu. Ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, saya masih ingat itu. Ini ada 10 produk saya share, dan ajib, alhamdulillah dengan nge-blast listing itu, saya dari bulan pertama buka toko, saya sudah bisa menggaji 2 karyawan toko, sedangkan orang yang datang ke toko belum banyak. Yang orang belanja ke toko waktu itu mungkin sehari itu 1 atau 2. Saya ingat persis waktu di bulan pertama itu jualan dari orang datang langsung itu mungkin nggak nyampe 5-10 juta malah. Tapi dari broadcast-nya itu saya bisa sampai 50-an juta sebulan. Nah, itu dari Nah, ini media sosial tadi, dan kalau sudah punya aset digital, itu kalau misalnya web, Pak, saya punya web kan ini penting banget zaman sekarang itu untuk menampilkan produk. Banyak web gratis, misalnya Blogspot, bisa WordPress, Bapak bisa download, bisa bikin sendiri, nah itu bisa itu. Media sosial juga pasti ada, dan kalau sudah punya modal, Anda harus beriklan. Seperti yang saya lakukan di Sporacom,
saya setiap bulan menganggarkan untuk beriklan di Google. Saya punya budget untuk beriklan di Google AdSense. Ketika orang misalnya jasa media sosial, jasa penulisan buku, jasa public relation, itu insya Allah ada nama Spora di situ. Jasa penulisan buku, jasa pembuatan video, pengelolaan media sosial itu kalau dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 5 sore saya batasi nggak ada keterbatasan budget. Iklan saya hanya di jam 8 sampai di jam 10 itu, di jam 5 sore sebulan sekian itulah ibaratnya kita menyebarkan menyebarkan brosur ke rumah-rumah. Cuman ini bedanya lah ke handphone orang-orang Bapak Ibu sekalian bisa barangkali mungkin suatu saat akan lihat iklan saya gitu. Nah, itu kalau nanti Bapak sudah ada modalnya atau sudah ada keuntungan untuk beriklan. Tapi step-stepnya tadi aset digital itu handphone Anda, website, dan akun media sosial tadi. Kemudian beraktif interaksi di media sosial. Baik. Kira-kira itu untuk terima kasih. Baik Pak Pracoyo, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Kopi Talk ini. Sudah terlihat di sini ada dari Ragil ini ya. Dia bertanya, lebih baik mana antara buka cabang, lebih banyak kemudian baru diiklan, atau perkuat iklannya dulu, baru perbanyak buka cabang? Kalau Anda punya banyak uang, dua-duanya jalankan. Tapi kalau ini yang penting adalah jangan bisnis itu, saya ini mau cerita tentang kegagalan sedikit aja. Kegagalan saya yang di bidang buku itu karena saya ingin agresif kenaikan omsetnya, saya sudah distributor buku sudah, bikin buku sudah, jadi penerbit ketika itu. Karena ingin cepat punya untung, akhirnya pecah konsentrasi. Nah, ini penting bagi Pak Ragil, bagaimana Anda memaintain konsentrasi di bisnis itu. Jangan sampai lengah ketika buru-buru buka cabang, tidak kehandle. Tapi kalau iklan, tetap produk barangnya tetap itu, Anda masih fokus itu, dan iklan jalan terus, apa-apa, itu lebih baik seperti itu. Kecuali Anda sudah punya orang yang dipercaya untuk handle di cabang baru itu, kemudian bisa membagi waktunya itu. Tapi kalau masih keterbatasan itu, menurut saya, saran saya, jangan seperti yang pernah terjadi saya adalah terlalu pingin cepat gitu. Kuatkan dulu pondasi, sudah kuat pondasi, baru melangkah ke yang lain. Gitu. Ya. Ada lagi nih dari pengusaha di bidang kerudung dan gamis. Dari segi personal branding sudah kita miliki untuk melawan pasar yang sama. Nah, apa saja yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan agar mampu bersaing dengan UMKM yang lain ini, Pak? Oke, Pak Ramanda ya. Ya. Ibu apa Bapak nih? Bapak mungkin ya. Seperti Ramanda nih, Bapak ini kayaknya. Ini Bapak Ibunda pasti. Bisa juga Ibu Rama. Silakan Pak Ramanda. Jadi kalau ini personal branding sudah ada, yang paling menurut saya, Bapak harus melakukan differentiation produk. Artinya misalnya gamis Bapak itu apa sih bedanya dengan gamis yang lain? Ya. Oh, gamis saya itu punya ciri ketika pakai tidak panas. Itu banyak klaim sudah itu. Tapi kalau misalnya gamis saya adalah gamis yang saya jamin ada yang sama dari warnanya, modelnya. Nah, kalau berani misalnya seperti itu. Harus bikin diferensiasi, pembedaannya itu apa saja, itu penting banget untuk menguasai pasar tadi. Itu diferensiasi, kemudian personal branding-nya harus kuat. Kalau misalnya Ramadan produsen gamis, gamisnya adalah gamis dengan kain gini. Kalau saya beri saran misalnya, orang yang main gamis dengan model atau kain yang biasa dipakai orang Saudi, mohon maaf ya, yang dipakai orang Saudi itu belum ada jenis kainnya ya. Kalau saya belanja di Indonesia sama belanja ketika umroh, gamis laki-laki, mohon maaf ya, bukan perempuan, itu beda kainnya, beda dengan importnya. Nah, itu bisa nggak misalnya Bapak jualan dengan mengklaim, membrandingkan Anda bahwa produk Anda adalah daripada Anda harus umroh hanya untuk beli baju, mending beli baju saya untuk umroh. Nah, misalnya seperti itu. Dibalik ya Pak ya? Dibalik. Dengan kualitas sama. Itu Pak Ramadan. Itu sangat mungkin sekali. Oke, ini ada lagi Pak. Bagaimana dengan survei independen kepuasan pelanggan secara berkala terkait kekuatan brand image itu sendiri di masyarakat atau pasar? Apakah perlu ada dilakukan survei seperti itu Pak?
Kalau modal besar boleh, tapi ini jarang dilakukan untuk branding-branding UKM. Tapi kalau besar iya. Kalau brand besar pasti melakukan itu. Kayak Wardah itu setiap tahun tahu. Jadi ada kalau brand besar dia bilang terima kasih karena sudah yang mensurvei perusahaan lain dan gratis. Misalnya ada perusahaan marketernya punya Irawan, siapa tuh? Iradi Irawan, perusahaan yang setiap tahun ngasih itu Bang Ahmad apa tuh perusahaan brand setiap tahun nih brand market leadernya sekian persen. Andi Irawan. Ya, itu kan dia setiap tahun mengeluarkan rating perusahaan-perusahaan besar di setiap produk ada, setiap kategori. Nanti kalau untuk OKM menurut saya sih tidak terlalu penting dulu. Yang penting adalah menguasai pasar. Dan yang penting juga untuk OKM adalah coba pilih produk yang lifetime-nya panjang. Saya punya teman sukses bikin coklat meler, pisang coklat meler, punya 200 cabang, hanya dalam 2 tahun gulung tikar. Ada crepes, ada krepes itu, makanan krepes, teman punya 120 cabang dalam waktu tinggal sampai 3 tahun habis. Gitu. Nah, itu kenapa? Karena itu bukan makanan yang makanan yang lifetime, bukan makanan yang hanya sekedar orang sekali nyoba, 2 kali nyoba gitu. Tapi kalau makanan yang sudah lama, bakso, martabak, nasi goreng misalnya itu makanan awet itu sampai kapanpun. Orang suka. Iya, sudah terbukti. Betul. Nah, ini bagaimana Pak? Ada lagi nih bisnis UMKM di daerah. Apakah perlu juga namanya branding itu? Karena kalau seperti di Medan ini ada ucok durian, soto sinar pagi, warkop dan lain-lain itu nggak perlu di branding juga tetap banyak yang kunjungi katanya Pak. Nah itu Bapak nggak tahu kenapa dia sampai jadi Bapak nggak ngelihat itu. Di sebelum sukses juga melakukan yang kita bicarakan ini Pak dengan cara yang berbeda. Mungkin dulu belum bernama branding ya. Ya sebenarnya pakai nama, pakai ini. Pak Ucoknya itu misalnya sih Pak Ucok Durian itu juga dia membranding, memposisikan diri bahwa durian yang ada di tokonya dia adalah diseleksi dari kebun-kebun durian terpilih, dari tempat-tempat terpilih sehingga duriannya benar-benar enak. Nah itu Bapak nggak melupakan proses itu. Dia juga melakukan proses itu Pak di awal-awal. Nggak mungkin tiba-tiba ambil durian dari mana-mana tumpuk, ini durian Ucok. Nggak Pak. Atau mungkin si Ucoknya udah terkenal duluan Pak. Bisa juga. Ucok tukang durian bisa juga. Nah itu menangnya orang yang sudah punya merek, yang sudah orang terkenal, bikin produk apa aja langsung laris. Misalnya si Bondan Winarno sudah kenal dengan tagline Maknyus di Trans TV dulu. Dia buka kopi tiam di mana-mana langsung jualan. Oh, karena tahu ada setiap masuk situ lihat fotonya Pak siapa? Pak Bondan dan sudah langsung ingat Maknyus, semua percaya makan situ semua makanannya enak. Padahal nggak juga. Iya. Dari 10 menu mungkin hanya 1 andalannya kan gitu. Tapi itu Bapak jangan lupakan prosesnya itu. Ada sebuah proses di situ Pak. Ada proses ya. Jangan anggap bahwa itu tidak berusaha. Enggak Pak. Di Ucok itu pasti Bapak bisa wawancara, bisa tanya ke dia nanti ke pemiliknya bagaimana dia bisa sukses dengan durian. Contoh kasus di Jakarta misalnya ada Kamboja itu ada nanti yang Kamboja di Rawamangun itu ada asinan itu. Iya. Itu saya dari zaman SMA saya SMA di Rawamangun SMA 36 Rawamangun itu zaman itu dia sudah mempopulerkan jualan itu dengan membagikan brosur kemana-mana untuk jualan itu. Udah lebih dulu dia jalan Pak ya. Sekarang sampingnya ada yang buka. Itu hal yang sama laku juga dengan kan sama tuh kan bisa ada warung yang enak terkenal sebelahnya buka sejenis itu kan hal yang lumrah kan. Tapi kan orang nyari yang asli aja. Nah itu hal yang wajar menurut saya sih. Pak Miftah jangan lupa tadi ingat ada prosesnya Pak, semua ada prosesnya. Tidak serta-merta langsung ramai seperti itu. Betul. Ada lagi ini Pak Cahyono, bagaimana nih untuk pengusaha pempek katanya untuk mengangkat UMKM startup menengah, membangun brandingnya, karena kan pesaingnya juga banyak ini kan. Nah kalau pempek, pempek ada satu teman yang sebenarnya sukses dari segi nge-branding dan produknya laku, cuman dia tidak konsisten. Ada satu teman yang bulan Ramadan lalu zaman pandemi dia sukses dalam 1 bulan sampai omsetnya 60 juta. Nggak percaya mungkin, cuman dia nggak konsisten. Nge-branding itu perlu konsisten. Jualannya, nawarin produk, terus
Jadi teman ini hanya sebulan Lebaran, habis Lebaran dia berhenti. Ramadan sekarang ini dia mau mulai lagi udah susah. Padahal dia dengan kekuatan branding dia, dengan di media sosialnya dia bisa meminta endorse dari Sandiaga Uno, dari Abraham Samad, dari ditampilkan di Instagram dia, itu orang banyak belanja ke dia. Tapi setelah itu dia mengendorkan diri dan akhirnya PPN sama. Dia ada beberapa yang diferensinya itu adalah kapal selamnya itu kalau orang Palembang itu cukoknya itu bukan dari cuka tapi dari apa gitu. Ada tuh. Ada ciri khasnya rasa lah di situ ya. Rasanya itu. Nah itu saya kurang paham itu. Nah itu Pak yang si penanya ini silakan Anda untuk ini juga membuat diferensiasi apa? Cukoknya kah, rasanya kapal selamnya, benar kapal selam Nalada atau apa? Sebagai 402 misalnya. Iya. Ya kan misalnya sekarang lagi ambil trennya gitu seperti itu. Ini bisa juga apa gitu untuk model itu. Jadi ini Pak Praca ada lagi nih. Seberapa penting branding bisnis menggunakan sosial media di era digital? Penting sekali. Dan bagaimana sih ininya keuntungannya gitu kan? Ya, kalau dengan menggunakan media itu penting dan sangat penting. Ya. Cuman kalau harus dibedakan ya, kalau perusahaan Bapak jasa dengan perusahaan yang membuat produk itu agak berbeda ya. Kalau seperti saya tidak menggunakan media sosial untuk berjualan produk saya karena saya membidik pasar bukan orang-orang yang kebanyakan. Saya hanya membidik perusahaan besar, kementerian, BUMN, maka saya lewat Google AdSense seperti itu. Ya. Nah, kalau produk mas yang perlu masif, perlu pasar yang besar, Anda harus main di media sosial dengan Facebook, dengan Instagram, dengan tidak sekedar membuat konten, tapi juga harus berani beriklan sehingga jangkauannya itu lebih luas. Pak Praca, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi coba kita seleksi, mungkin ada bisa mewakili jawaban-jawabannya ya. Karena kan ada juga beberapa pertanyaan yang memiliki sama ini pertanyaannya. Ini ada bagaimana kiat menentukan branding agar sesuai target pemasaran kita. Dan seberapa penting branding bisnis ini sudah dijawab juga. Dan yang lainnya UMKM apa saja utamanya yang perlu branding di era digital ini, Pak? Nah, kalau UMKM apa saja itu adalah menurut saya memang tidak semua UMKM. Artinya kalau pasar Anda itu segmented, artinya misalnya seperti saya, misalnya saya juga masih UKM, belum perusahaan. Kan ada UKM itu, setelah UKM adalah perusahaan menengah yang pasarnya itu di atas 1 tahun di atas 3,8 miliar itu perusahaan menengah dan modalnya di atas 500 juta. Gitu. Saya masih ya katakanlah masih UKM lah, dikit-dikit. Nah itu. Kalau UKM ya semua perlu nge-branding adalah perusahaan-perusahaan atau UKM-UKM yang membidik pasar secara banyak. Iya. Ya. Tetapi kalau pada hemat saya, mohon maaf bilang, hampir semua, menurut saya semua perusahaan zaman digital ini harus membrandingkan diri sendiri, membrandingkan perusahaan dan itu. Kita susah zaman sekarang untuk tidak membranding. Bahkan branding yang paling gampang pun Anda bikin status setiap hari. Status di WhatsApp itu atau di Facebook, status misalnya setiap status tentang Anda mau jualan sabun. Anda ngomong tentang bahaya penyakit kulit, bagaimana kaki itu segala macam minyak di kulit seperti apa segala macam di tubuh. Ngomong setiap hari ngomongin itu saja, baru 3 kali produk, habis itu jualan produk itu akan sudah membranding. Atau yang paling masih konvensional adalah orang membuat sekarang itu kan bikin paling gampang bikin itu yang flyer yang kita share di BA itu di media sosial itu sering kan di media sosial kita share. Ya, betul. Misalnya Pak saya nggak bisa bikin gambar seperti itu, nggak bisa desain grafis. Sekarang ini sekali lagi misalnya Bapak bikin logo, ada aplikasi bikin logo gampang itu, hanya mengesokkan hurufnya, mau hurufnya ini contoh warnanya seperti ini, masukkan di situ ada aplikasinya. Bapak bisa dicari di Google itu aplikasi pembuat logo ada. Mau membuat flyer itu ada namanya Canva. Canva itu orang gaptek pun bisa bikin flyer jualan.
saya mau nggak punya modal buat bikin web kan mahal, minimal 1.200.000. Ada gratis, ada WordPress. Itu juga kita ada panduannya. Itu bisa kita lakukan. Ada banyak aplikasi-aplikasi ya Pak ya untuk bisa ini. Nah, kira-kira gitu. Ya. Baik Pak Prajoyo, ini kita sudah sampai di penghujung waktu dan semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi Sobat Kopi Talk yang mengikuti acara kita hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada Pak Prajoyo sudah memberikan materinya kepada teman-teman atau Sobat Kopi Talk. Baik semua.